Ada yang mati. Ada yang mati di pertunjukan sulap. Lin Bei, kau memang pengecut dan tak berguna. Ini noda terbesar bagi seorang pria. Ini sudah takdirmu, bukan salahku. Mulai hari ini, semua trik sulapmu jadi milikku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tak tahu di pistol ini masih ada peluru sungguhan. Mantan pacarku Jiang Wan, agar bisa bersama selingkuhannya, Wang Sheng, memasang peluru sungguhan di pistol propertiku untuk membunuhku. Pesulap biasa pasti tewas. Tapi aku seorang cultivator. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tak tahu di pistol ini masih ada peluru sungguhan. Ini sudah takdirmu, bukan salahku. Lin Bei, hari ini adalah hari bahagiaku. Aku kasih kau kesempatan untuk naik panggung dan tampilkan trik sulap, menghibur para bos yang hadir. Lin Bei ya, aku kenal kau. Hidupmu cuma mengandalkan atraksi murahan, tak punya uang, nama, atau kemampuan. Sedangkan aku berbeda. Aku adalah pesulap utama Dacia. Dijuluki Dewa Ilusi Keajaiban Dunia, penguasa realitas dan ilusi, master ilusionis. Banyak trik sulapku masih jadi misteri. Ternyata kau, Jiang Wan, pantas kau tiap hari memaksaku sulap hanya untuk mencuri trikku. Dan menghidupi pria ini. Baru namanya mencuri kalau ambil milik orang. Trik sulapmu cuma tipuan kecil yang tak populer. Tapi di tangan suamiku, itu jadi karya orisinal yang tak dipuji. Nah, inilah bedanya kalau sudah terkenal. Hina, kau mengkhianatiku, lalu pakai trik sulapku untuk menghidupi orang lain, dan mempertunjukkannya di pesta pernikahan kalian. Kau anggap aku anjing? Lin Bei, kau terus tuduh aku mencuri trik sulapmu. Kalau berani, tunjukkan sekarang. Buktikan itu trikmu. Kalau tak berani, masuklah kandang anjing dan sujud minta maaf. Lin Bei, ini cocok sekali. Dibuat khusus untukmu. Kau berlutut di dalam jadi anjing, lalu kabur dengan trik sulap. Lin Bei terlalu pengecut, dikhianati masih begini. Kalian keterlaluan. Berani-beraninya. Berani pukul orang di pernikahanku. Bagi pesulap, tangan adalah yang terpenting. Jika tanganmu hilang, kau takkan bangkit selamanya. Jiang Wan, sudah 10 tahun aku bersamamu, bekerja keras sebagai ternak. Kenapa kau sangat membenciku? Karena kau pengecut, tak berguna, dan miskin. Aku selalu direndahkan karena bersamamu. Terpaksa menahan amarah. Aku sudah muak! Hei semua! Karena kau ingin membuktikan diri, tunjukkanlah satu pertunjukan yang kau kuasai, tangkap peluru dengan tangan kosong. Tanganmu sudah rusak. Pistol ini berisi 6 peluru sungguhan. Kau pasti tewas. Lin Bei, mari kita lihat. Bisakah kau ciptakan keajaiban? Lin Bei, pengecut dan tak berguna, adalah aib terbesar seorang pria. Ini takdirmu, jangan salahkan aku. Mulai hari ini, semua trik sulapmu jadi milikku. Maaf, aku tak sengaja. Aku tak tahu di dalam pistol ini masih ada peluru sungguhan. Selamat Inang berhasil melewati tribulasi. Sistem kultivasi telah terikat. Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali di acara pernikahan mantan pacarku. Dan membangkitkan sistem kultivasi. Di kehidupan lalu, mantan pacarku Jiang Wan memaksaku tampilkan trik sulap di pernikahannya, mempermainkanku seperti monyet, hingga tanganku rusak, dan akhirnya tewas.
Selamat Inang telah membangkitkan sistem kultivasi tertinggi. Telah dilengkapi untukmu teknik kultivasi tingkat langit teratas. Setelah terlahir kembali, aku tak sengaja bangkitkan sistem kultivasi. Mengambil piring dari jarak jauh itu mudah. Seorang pesulap sepertiku yang membangkitkan kekuatan kultivasi ini. Bukankah aku tak terkalahkan? Lin Bei, hari ini aku menikah. Walau mempelai prianya bukan kamu, tapi aku menikah dengan pesulap terkenal Wang Sheng. Hari ini aku senang. Bagaimana kalau aku pertunjukkan sebuah sulap untuk hiburan? Apa? Kau mau? Hidup untuk kedua kalinya, aku membangkitkan sistem kultivasi. Jiang Wan, kau minta restu? Kalau begitu, dengan kekuatan dewata, akan kuberikan restu yang terbaik untukmu. Tak kusangka, si pengecut ini cukup percaya diri. Kalau begitu, tunjukkan pada kami. Melarikan diri dari kandang anjing ya? Bagaimana dia tahu? Jiang Wan, kau mengkhianatiku. Mencuri trik sulapku untuk menghidupi lelakimu diam-diam. Sekarang kau ingin aku menjadi anjing dan menghinaku? Mimpi kali. Lin Bei hari ini kok seperti orang yang berbeda. Tidak rendah diri. Sama sekali tak seperti biasanya. Kalau kau tak mau mempertunjukkan melarikan diri dari kandang anjing, bagaimana dengan menangkap peluru dengan tangan kosong? Di kehidupan sebelumnya, Jiang Wan mengganti peluru dan membunuhku. Di kehidupan ini, dengan sistem kultivasi, akan kubuat dia bayar dengan darah. Baik. Tunjukkan menangkap peluru dengan tangan kosong. Tapi kalian semua harus waspada. Karena yang akan kuperagakan bukan lagi sulap, melainkan kesaktian. Cukup berpura-pura, aku buka kartu. Aku adalah cultivator. Lin Bei, apa kau gila? Berani-beraninya berkhayal jadi kultivator? Hei dasar kau ini, kebanyakan nonton sinetron ya. Di dunia ini, mana ada kesaktian? Kau ingin terkenal sampai gila. Kalian tak pernah lihat? Bukan berarti tak ada. Masih saja berpura-pura. Puncak seni sulap adalah yang mirip ilmu dewa. Bukan benar-benar ilmu dewa. Ini saja tak kau pahami. Pantas pacarmu kabur denganku. Ah, memang benar. Pola pikir manusia paling sulit ditingkatkan. Lin Bei, kau akan kubuat membayar kebodohan dan kesombonganmu hari ini. Pria pengecut dan tak berguna sepertimu tak layak hidup di dunia ini. Kesini, bawakan senjata. Kamarnya berisi peluru sungguhan. Lin Bei, matilah kau. Pak Lin cuma bual doang. Nona Jiang, kok kamu serius sama dia? Kalau dia sudah sombong begini, harus tanggung jawab atas kata dan perbuatannya. Tangkap peluru dengan tangan kosong. Salah satu trik paling berbahaya. Banyak master sulap tidak berani jamin aman. David Copperfield, nomor 1 dunia, sampai kehilangan satu mata. Nyawanya hampir melayang. Kamu berlebihan banget. Masa pakai peluru asli? Pasti pakai properti. Iya. Sulap kan cuma tipu-tipu. Katanya tangkap dengan tangan, tapi cuma trik biasa. Tentu saja pelurunya asli. Kali ini Lin Bei harus mati di sini. Cuma kalau dia mati, baru rahasia kita tidak akan ketahuan. Aku pernah pacaran dengannya, itu juga rahasia. Kecelakaan panggung banyak. Sekalipun dia tewas di tempat. Siapa yang tahu? Semua benar. Lin Bei itu, hidupnya tak berharga. Hari ini aku dan Wang Sheng, hari bahagia kami. Kalau dia mati di panggung, aku jijik. Mending kamu tanda kontrak hidup mati ini. Tunggu kau mati di panggung. Bukan urusan kami. Bukannya ini pertunjukan sulap? Kenapa pakai kontrak hidup mati? Jangan-jangan di pistol ini isinya peluru sungguhan? Jangan banyak omong. Sulap juga bisa ada kecelakaan. Kami cuma takut terjadi masalah. Baik. Tunggu sebentar. Aku Li Tianzhen, pendiri Weimu Entertainment. Aku akan menyaksikan pertandingan ini. Tenang saja, Nona Li. Serahkan.
Apa mataku salah lihat? Tadi tangannya jelas-jelas. Tak pegang pena, tapi sudah ada tanda tangan. Sekarang aku boleh mulai menangkap peluru dengan tangan kosong. Pistolnya asli. Pelurunya juga nyata. Lin Bei, kau mengacau pernikahanku hari ini. Aku pastikan kau takkan kembali. Lin Bei, kau cuma seorang pengecut miskin dan tak punya apa-apa. Tak pantas hidup di dunia ini. Matilah! Katanya menangkap peluru dengan tangan kosong, kenapa perempuan jahat ini menembak kepalaku? Pembunuhan. Ada pembunuhan di pertunjukan sulap. Lin Bei pengecut dan tak berguna? Itu noda terbesar bagi pria. Masih mau mempertunjukkan menangkap peluru dengan tangan kosong di pernikahanku. Konyol! Ini takdirmu. Bukan salahku. Mulai sekarang semua sulapmu akan jadi milikku. Untungnya di kehidupan ini, aku bangkitkan sistem kultivasi. Peluru secepat apapun, takkan lawan mantra perlambatanku. Pistol ini isinya peluru sungguhan. Nona Jiang, ini pembunuhan. Bukan salahku. Aku tak tahu. Aku tak tahu pistol ini berisi peluru sungguhan. Tak kenal maka tak takut. Aku kan tak tahu. Siapa kau bohongi? Janjinya tangkap peluru dengan tangan, tapi malah tembak wajah Tuan Lin. Ini jelas-jelas mau bunuh dia. Kenapa ini salahku lagi? Pistolku tadi tak kupegang erat, tanganku licin. Lagi pula, Lin Bei sendiri bilang, dia cultivator. Berarti dia bukan manusia biasa. Peluru kecil mana bisa lukai dia? Jadi salah sendiri dia sombong, pura-pura hebat. Pantas dia mati. Kalau dia benar cultivator, sekarang harusnya dia bangun, tampar muka kita. Lalu beritahu semua. Bahkan peluru pun tak sanggup lukai dia. Kau licik, kau tak tahu malu. Jelas-jelas kalian yang utak-atik properti sampai hilang satu nyawa. Sekarang mau tutupi begitu saja? Dia sendiri tanda kontrak hidup mati. Apa hubungannya dengan kami? Pantas dia mati. Bukankah kamu bilang dirimu seorang kultivator? Ayo bangun, bangun! Tamparku dengan keras, ayo! Kamu kok masih hidup? Tidak mungkin. Peluru sungguhan menembus tubuhnya. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Peluru keluar dari mulutnya. Tuan Lin menangkap peluru dengan mulut. Aku tak mati. Kalian berdua pasti sangat kecewa ya. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas menembaknya dengan senjata sungguhan. Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak terluka? Langit bumi hitam kuning semua fenomena kembali hening. Aku mendapatkan kecepatan semua melambat. Lambat! Sudah kubilang aku kultivator. Kebal senjata. Peluru kecil begini, apa bisa lukai aku? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Di dunia ini, tidak ada kultivator. Jiang Wan, setidaknya kita pernah berpacaran. Tak kusangka kau begitu membenciku, sampai ingin membunuhku. Dia tak hanya bisa tangkap peluru dengan mulut, tapi juga hancurkan dengan tangan kosong. Seumur hidupku, belum pernah kulihat orang sehebat ini. Ini pasti ada yang salah. Aku tahu. Ini peluru palsu trik sulapmu. Apa itu tangkap peluru dengan mulut? Jelas-jelas digunakan peluru palsu untuk bohongi kita. Benar! Iya kan? Pistolku, bagaimana bisa di tanganmu? Sulit ambil benda dari jauh? Bagaimana dia melakukannya? Aku tak berkedip. Barang itu sudah di tangannya. Memalsukan yang asli. Puncak seni sulap, yaitu memalsukan yang asli. Ambil dari jauh, tangkap peluru pakai mulut. Banyak orang habiskan hidup. Tak bisa mencapainya. Selain guruku David Copperfield, belum pernah kulihat siapapun bisa menyulap dengan sempurna tanpa celah. Karena kau bilang pistol ini berisi peluru palsu. Berani kau coba di kepalanya? Atau
Berani kau pakai kepalamu sendiri? Terima tembakan ini. Atau kau berani pakai kepalamu? Terima tembakan ini. Tidak, aku tak berani. Lin Bei. Wan adalah mantanmu. Hari ini hari bahagianya. Harus kau ambil nyawanya? Astaga, pelurunya asli. Master Lin tangkap pakai mulut, peluru asli. Master Lin, bagaimana mungkin Anda lakukan? Tangkap peluru dengan mulut? Bisa diungkap rahasianya? Ungkap rahasia? Sebenarnya tak mudah diungkap. Sudah kukatakan, aku seorang cultivator. Sulap ini bagiku hanyalah siapapun bisa. Tentu Master Lin. Keahliannya luar biasa, suka berlagak misterius. Sebagai kultivator wajar saja. Are nahi, asa nahi. Puncak seni sulap adalah memalsukan yang asli. Kita yang belum cukup sakti. Makanya Master Lin tak mau bicara jujur. Tak, bukan. Semua yang kukatakan benar, semuanya fakta. Aku sungguh cultivator. Tuan Lin, aku bersedia. Kutawarkan 50 juta untuk bergabung dengan perusahaan kami. Kujamin, dalam setahun, ku buat kau jadi pesulap paling terkenal seantero negeri. 50 juta? Nona Lee, kau gila? Dia pesulap tak dikenal. Kesulitan cari makan. Sampah. Mana mungkin seharga 50 juta? Bagaimana? Nona Jang rasa? Pertunjukan Master Lin tadi tidak cukup hebat? Tak seharga 50 juta? Hebat sih, hebat. Tapi pesulap seperti dia. Biasa saja. Banyak pesulap bisa melakukannya. Tidak. Tangkap peluru dengan mulut. Apa istimewanya? Berani buat yang lebih sulit, lebih hebat? Memang? Apa yang lebih sulit dan hebat? Orang bawa alatnya. Tangki air? Ini apa? Kalau tidak salah tebak, Wang Xiang ingin aku mempertunjukkan melarikan diri dari bawah air. Tidak ada konten subtitle yang terdeteksi dan memanfaatkannya untuk menenggelamkanku. Pesulap biasa pasti mati. Tapi di kehidupan ini, aku seorang cultivator. Melarikan diri dari tangki air, semudah membalikkan telapak tangan. Aku pernah lihat trik ini. Melarikan diri dari tangki air. Trik paling berbahaya di dunia. Tidak hanya menguji keahlian pesulap, setiap gerakan di atas panggung terlihat jelas oleh penonton. Yang lebih penting adalah mental. Karena jika melebihi waktu, akibatnya tak terbayangkan. Benar kata Nona Lee. Aku bahkan sengaja menyiapkan hitungan mundur untukmu. Hitung mundur 3 menit. Begitu waktunya habis. Jika kamu tak bisa membuka rantai dan pintu kota, kamu mati. Lin Bei. Berani kamu mempertunjukkan trik ini? Melarikan diri dari tangki air? Trik ini memang cukup berbahaya. Tapi keempat sisinya kaca semua. Untuk memanipulasinya, pasti butuh kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Tidak berani? Kalau begitu kamu... Tidak masalah. Aku suka... Di kehidupan lalu, aku berjuang keras untuk metode lolos dari tangki air. Sayangnya belum sempat diperkenalkan. Sudah dicuri oleh Jiang Wan dan diberikan ke pria hidung belangnya. Hari ini, dengan dukungan sistem kultivasi, aku pasti akan mempertunjukkan lolos dari tangki air yang paling spektakuler di dunia. Kalau aku bisa lolos dari dalam tangki ini, kalian berdua mau bagaimana? Kalau kau bisa keluar dari dalam air, aku dan Wan akan berlutut padamu dan minta maaf. Tidak cukup. Kau benar-benar yakin? Bisa keluar? Kalau aku benar-benar bisa lolos dari dalam tangki ini, lihat sangkar anjing itu. Kalian berdua harus masuk ke sangkar anjing. Baik, kalau kau gagal, kau bukan hanya masuk lubang anjing. Aku juga akan ambil nyawamu. Sepakat. Tuan Lin, lolos dari tangki air sudah berbahaya, dan Jiang Wan serta Wang Sheng sengaja menyulitkan. Aku khawatir kau celaka. Tenang saja, Nona Lee. Sulit bagi pesulap biasa untuk trik meloloskan diri dari dalam air. Tapi bagi kultivator sepertiku, ini hal sepele. Lin Bei, aku tahu kau menyebut diri Master Sulap, tapi ingat,
Selalu ada yang lebih hebat. Khusus untukmu, aku bahkan merancang mekanisme mematikan. Lihat tangki air ini, ada pedang besar di atasnya. Begitu waktunya habis. Kalau kamu tak bisa keluar, tangki akan tertutup otomatis. Pedang besar ini langsung menghancurkan tangki dan menembus tubuhmu. Kepalamu terpenggal. Kalian keterlaluan. Melarikan diri dari air sudah sangat berbahaya. Masih ditambah pedang besar. Ini bukannya mendorong orang ke jalan buntu? Bukankah Lin Bei mengaku dirinya kultivator? Maka kesulitan kecil ini, baginya, pasti sangat mudah. Tidak, tidak. Kamu salah. Tingkat kesulitan ini bagi kultivator sepertiku terlalu mudah. Apa? Pedang ini cuma bongkahan besi dingin. Kalau kalian memang ingin nyawaku, kenapa tak taruh ikan piranha di tangki? Tiga menit berlalu, ikan piranha ini akan masuk ke tangki dan mengoyakku. Bukankah lebih seru? Wah, hebat Master Lin. Sangat percaya diri. Pertama kali kulihat orang tambah sendiri kesulitannya. Walaupun dia pesulap, tapi karismanya benar seperti kultivator. Sombong dan gila. Lin Bei, kamu pikir kamu siapa? Dengan begini, orang hanya akan anggap kamu badut. Sudah kukatakan ribuan kali, aku cultivator. Jangan lagi bilang, Pirawa, Feng Huang pun, Naga Kunpeng, atau apapun itu, makhluk suci kuno. Tidak kutakuti. Hadirin semua, selanjutnya adalah saat keajaiban terjadi. Keterampilan kecil. Keras kepala. Ajal menjemput. Masih berani sombong. Hahaha. Lin Bei, kunci tangki air sudah kuganti. Hari ini jangan harap lolos hidup-hidup. Zhang Wan benci sekali padaku. Kalau bukan karena sistem kultivasiku bangkit. Hari ini nyawaku habis. Selanjutnya, saat keajaiban terjadi, Suara dari mana? Master Lin di dalam air. Suaranya masih lantang. Ini ajaib sekali. Benar seperti di novel, komunikasi jarak jauh. Kenapa Master Lin diam? Cepat buka rantainya. Waktunya habis, dia mati. Buru-buru apa? Master punya caranya. Ini efek pertunjukan. rantai ini terlalu lemah. Seperti tanah liat. Membosankan lain kali. Pakai besi langit. Itu baru kuat. Tinggal 2 menit. Tuan Lin, kamu cepat lepas rantainya. Sudah terlambat. Rantai ini dirancang khusus olehku. Bahkan pesulap top pun butuh 3 menit untuk melepasnya. Lin Bei, kamu sudah tamat. Lin Bei, jangan keras kepala. Lebih baik kau segera merengek pada kami, minta kami memberimu jalan hidup. Tapi, kau harus berlutut dan sujud minta maaf pada kami. Hahaha. Masih ada waktu. Ayo main-main dulu dengan mereka.
Tinggal 1 menit. Sekarang baru mulai lepas rantai, baru takut ya? Terlambat untuk pura-pura. Hahaha, aku rasa dia sudah kehabisan akal. Tak ada cara lagi. Lin Bei, jangan pertahankan lagi harga dirimu yang sombong itu. Masa nyawa pun tak mau? Tinggal 10 detik. Wang Sheng Jiangwan, jika aku berhasil keluar dari tangki air ini, aku mau kalian berdua berlutut jadi anjing di depan semua orang. Boleh saja, sayangnya. Waktumu sudah habis. Tinggal 3 detik. 3 detik pas sekali. 3, 2, 1. Benar-benar ada yang mati. Buka tangki airnya, cepat selamatkan dia. Wah, seru. Semuanya, jangan panik. Dia, Lin Bei, cuma sampah masyarakat yang cari makan dengan trik-trik murahan. Bodoh dan lancang. Pantas mati. Hahaha. Hai. Hah. Ingin nyawaku? Kau Wang Sheng tak pantas. Siapa yang bicara? Suara Tuan Lin. Dia belum mati. Hei, lihat, airnya bergerak. Dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Ini tak mungkin. Piranha membunuh tanpa jejak. Tak mungkin dia masih hidup. Tidak mungkin. Dia di dalam tangki itu. 3 menit. Diserbu dan digerogoti piranha. Bagaimana mungkin? Utuh dan tak terluka? Akan kuperiksa. Kalian ingin memeriksaku? Kalian mencariku? Kenapa kau di sini? Kenapa aku tak boleh di sini? Kalau di sini, di mana lagi? Kalian berdua melarikan diri dari tangki air. Sudah kuselesaikan. Kalian kalah. Sekarang, ayo, masuk kandang anjing. Tidak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Tangki ini, aku dan Jiang Wan sudah kami atur. Harusnya pasti mati. Master Lin, pertunjukan Anda sungguh luar biasa. Bagaimana Anda melakukannya? Bisa ajari aku? Aku juga mau belajar. Aku bayar 50 juta biaya belajar. Bukan aku tak mau ajari. Sudah kukatakan berkali-kali. Aku seorang cultivator. Trik sulap orang biasa, bagiku itu hanya hal sepele. Sayangnya keluarga saya kurang mampu. 50 juta saja tidak cukup untuk membujuk Master Lin mengajari saya seni sulap. Apa yang kau omongkan? Master Lin sudah bilang, itu kultivasi. Di dunia ini, benarkah ada ilmu dewa? Itu cuma sulap. Yang tak mengerti, orang biasa. Itu memang ilmu dewa. Kita harus menghormati dan mendoakan master itu. Tuan Lin, saya terlalu picik tadi. Untuk pesulap hebat seperti Anda, saya sanggup bayar 100 juta sebagai uang kontrak. Kontrak bisa dibicarakan nanti. Hei, kalian berdua, masuk kandang anjing sekarang. Lin Bei, jangan keterlaluan. Lebih banyak Sekarang juga, masuk kandang anjing. Lin Bei, kau jangan semena-mena. Yang semena-mena kalian kan? Kau tidak mau masuk, aku bantu kalian. Kalau begitu, bagaimana kalau saya yang urus? Mau masuk utuh? Atau masuk sepotong-sepotong? Saya tidak jamin. Kau, Aku kasih hitungan 3 untuk berpikir. 3, Lin Bei,
Aku pesulap terkenal. Kau sungguh mau bermusuhan? 2. Lin Bei bikin dia malu. Memang puas sesaat, tapi kau pikirkan, hari depan, 1. Baik, kalian mau ku bantu ya? Oke, tak masalah. Jangan. Kami masuk. Kami masuk. Ayo pergi. Masuk begitu saja? Tak ada suara? Ini juga perlu ku bantu? Baiklah. Guk! 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 Dasar Lin Bei, berani menghinaku. Aku ingat dendam ini. Aku takkan diam. Dengan tangan kaki serempak, merangkak keluar. Kalian kapitalis besar, tak punya wujud manusia, cuma tampang anjing. Ingat pelajaran ini. Jangan remehkan siapapun orang biasa. Bagus, Tuan Lin. Karena perkataanmu, aku tambah 100 juta biaya kontrak. Li Tianzhen, kau sungguh berpihak padanya, lawan modal di belakangku? Wang Sheng, Wang tak bisa seenakmu. Apalagi kalian yang memaksa duluan. Tuan Lin hanya bela diri. Selama wemu kontrak Tuan Lin, hadapi kamu pun, apa susah? Li Tianzhen, di kehidupan sebelumnya, dialah yang melambungkan banyak artis. Di hidup ini, asal kerja sama dengannya, karier di dunia hiburan pasti cemerlang. Jiang Wan, Wang Sheng, balas dendamku pada kalian. Baru saja dimulai. Tak masalah, aku setuju kontrak denganmu. Tapi ada syarat. Hahaha. Bagaimana? Kau lihat? Dia Lin Bei memang serakah, tak pernah puas. Kasih sedikit, minta lebih, diberi kesempatan, langsung naik ke atas. Tak perlu menilai Lin Bei, apalagi kau, yang munafik, suka jilat atasan. Kau! Tuan Lin, silakan ajukan syarat. Asal bisa kulakukan, akan kukerahkan semua. Begini, jika aku tanda kontrak, kumohon jangan bocorkan rahasia bahwa aku kultivator. Aku tak suka sorotan. Aku paham. Kultivasi cuma gimmick. Pesulapmu. Bukan. Aku sungguh kultivator. Bagaimana buktinya? Aku sungguh kultivator. Aku paham. Aku mengerti. Sudahlah Lin Bei. Kau pikir dengan sedikit kemampuan, bisa sukses di industri hiburan? Lawan kapital? Benar. Orang kaya tak terhitung banyaknya. Tak mau ikuti aturan modal, disembunyikan dan difitnah. Artis yang ditekan, semua ada. Dunia hiburan bukan tempat untuk orang tanpa latar belakang, seperti kamu kuasai. Siapa mau kuasai aturan kalian? Aturan tak adil. Aku hancurkan aturan itu. Tatanan tak benar. Aku ciptakan tatanan baru. Mulai sekarang, aku adalah satu-satunya dewa sejati di dunia sulap. Hahaha. Satu-satunya dewa sejati. 3 hari lagi akan ada kompetisi pesulap tahunan. Semua perusahaan hiburan besar akan mengirim pesulap terbaik mereka. Kau tunggu saja kekalahanmu. Kompetisi pesulap? Hal sepele. Kenapa aku harus ikut? Kau baru kontrak dengan perusahaan Li Tianzhen. Kalau kau tidak ikut, perusahaannya akan rugi. Susah payah mencari sandaran. Kalau dia jatuh, siapa lagi yang lindungi kau? Nona Li, kau lihat kan? Lin Bei itu orang yang egois. Kau kira dapat harta karun, tapi tidak tahu. Dia tidak peduli hidup matimu. Lalu bagaimana? Selama Tuan Lin tak mau pergi, aku tak akan paksa dia. Kamu Kita pergi? Kalau ingatanku tak salah, kompetisi pesulap di kehidupan sebelumnya penuh dengan kecurangan dan suara palsu. Kacau balau. Kompetisi seperti ini, meski ikut, tak ada gunanya bagiku. Aku tak mau pergi. Sekarang memberikan hadiah kepada Inang.
cincin ruang terbang dengan pedang, teknik menembus tembok. Ini juga tak berguna. Tuan Lin, tolong darurat. Hanya Anda yang bisa membantuku sekarang. Tenang, jelaskan pelan-pelan. Tuan Lin, artis yang sudah disepakati perusahaan, Tommy tiba-tiba membatalkan. Jika kompetisi kali ini tak ada yang ikut, uang yang perusahaan investasikan, rantai keuangan perusahaan akan putus. Jadi, Anda ingin aku pergi? Asal Anda bisa membantuku. Tuan Lin, asal Anda bisa membantuku melewati kesulitan kali ini. Apapun yang Anda mau akan kulakukan. Baiklah, bangun dulu. Anda pernah memberiku kesempatan. Masalah Anda adalah masalahku. Kebetulan sistem memberiku beberapa alat, sekarang pas bisa digunakan. Tuan Lin, orang-orang di dunia hiburan niatnya sangat jahat. Terakhir di pesta pernikahan, Anda mempermalukan mereka, mereka pasti akan menyasar Anda. Sejahat apapun, mereka tetap manusia biasa. Lupa, aku kan bukan orang biasa. Ingat baik-baik, sebelum naik panggung, periksa dengan teliti properti panggungmu. Di kompetisi sulap, penampilan spektakuler dan bahaya selalu berdampingan. Jangan sampai kamu terluka. Tenang saja. Aku bukan pesulap biasa. Aku seorang cultivator. Di dunia ini, sulap yang bisa melukaiku belum diciptakan. Sikap percaya diri Tuan Lin sungguh sangat memesona. Selamat datang di kompetisi pesulap tahunan. Peserta kompetisi kali ini sangat berbakat. Ada master sulap terkemuka, Li Tian. Lalu ada Tommy, murid terakhir David Copperfield. Siapa yang akan menjadi juaranya? Mari kita tunggu. Tommy, kenapa kau di sini? Bukannya kau tidak ikut kompetisi? Siapa bilang dia tidak ikut? Dia hanya tidak mewakili grup kalian. Jadi kalian yang merebut orangku. Li Tianzhen, sudah kuperingatkan, lawan aku, dan kau akan menyesal. Kakak Li, jangan salahkan aku membatalkan janji. Ku dengar kau rekrut pemula tak dikenal untuk disetarakan denganku. Apa maksudmu? Mempermalukanku? Jangan remehkan dia, kemampuannya setara denganmu. Maaf. Aku murid pesulap terhebat dunia, David Copperfield. Sekolah kami punya aturan, tak akan adu sulap dengan pesulap amatir. Hari ini, piala ini harus jadi milikku. Kalahkan dia. Kakak, kami dukung kakak. Li Tianzhen, kompetisi segera dimulai. Di mana si imut baru kontrakmu? Jangan-jangan takut hingga tak datang? Lin Bei bukan tipe ingkar janji. Dia berjanji padaku, pasti datang. Maaf, jalanan macet, terpaksa terbang. Astaga, dia terbang masuk. Ku dengar dia mengacau pernikahan mantan pacarnya, katanya dia cultivator. Teknik sulapnya masih misteri. Omong kosong cultivator, cuma pesulap berlagak mistis. Kau yang mengacaukan pernikahan adik seperguruanku, Wang Sheng, dan mengancamnya, memaksanya berlutut. Jadi kau kakak seperguruan Wang Sheng? Terbang masuk artinya mau ancam kami? Tidak, kalian salah. Aku datang hari ini hanya untuk ambil sesuatu, langsung pergi. Ambil apa? Piala kompetisi. Hei, tampan. Yang ikut kompetisi hari ini, para pesulap semuanya, entah berasal dari keluarga ternama atau punya keahlian luar biasa. Kau pikir bisa ambil piala ini di depan kami? Mimpi kali? Aku tahu, semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Tapi aku punya kebiasaan buruk. Kalau sudah pengen sesuatu, harus dapat. Kau, Guncang langit dan bumi. Retakkan segalanya. Tommy, kau ngapain?
Li Tianzhen, inikah anak baru yang kau kontrak, sombong dan angkuh, tanpa aturan? Tommy cuma memberinya pelajaran, agar dia tahu diri. Saat dia bilang mau ambil piala di depan para bos, di mataku, dia sudah die blacklist. Li Tianzhen, kau rela tinggalkan bintang top sepertiku untuk si imut tak dikenal ini? Bodoh sekali! Tommy ya, dulu waktu kau masih tak dikenal, Nona Lila yang membesarkan namamu. Sekarang kau tenar, malah balik menggigit Nona Li. Kau bahkan tak layak jadi anjing. Kau, Sudah, waktunya mepet. Mau bertanding, cepatlah. Aku masih ada urusan. Kompetisi ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap penyisihan. Peserta bisa menyiapkan aksi sendiri. Juri menilai berdasarkan kelancaran teknik dan jumlah kesalahan. ha! Bocah! Kau akan tercengang hari ini. Inilah puncak keahlian sejati. Ronde pertama, aku dulu. Cepatlah. Lihat bagaimana kau mempermalukan diri. Aku akan mempertunjukkan. Tangan penembus batas? Apa itu? Tangan penembus batas adalah kemampuan menembus kaca tanpa penghalang. Menembus kaca. Kemampuan ini sulit dilakukan oleh pesulap senior. Sangat sulit. Lihat, kaca ini padat, tapi Tommy bisa menembusnya dengan mudah. Dia melakukannya sempurna tanpa cacat. Tommy memang luar biasa. Hanya ini? Hanya tembus kaca? Apa istimewanya? Kalau seluruh badan tembus, baru hebat. Bocah! Giliranmu. Aku tak minta aksimu. Harus spektakuler. Asal sempurna sepertiku, kau menang. Ini cuman selembar kaca khusus. Letakkan tangan, anjing pun bisa. Apa? Rahasianya ternyata di kaca ini. Coba kau yang naik. Aku? Hahaha. Bocah, kamu pikir bisa melihat trik sulapku? Mimpi. Master tetaplah master. Tommy bisa mencapai posisi tinggi karena kemampuannya. Tidak sepertimu. Show oportunis, mau mengalahkannya. Memang murid andalan, David Copperfield. Lin Bei, kamu pasti kalah. Bagaimana, Lin Bei? Kalau kamu bersujud sekarang dan minta maaf, aku mungkin bisa memberimu nyawa. Hanya memblacklist kamu di industri hiburan. Ah, Master. Tahukah kamu kenapa aku mengacau pernikahan Jiang Wan dan Wang Sheng? Karena aku ini agak aneh. Kaki ini tidak bisa bersujud kalau kamu tidak mau mengakui kaca ini khusus. Kalau begitu, coba lagi, bagaimana? Lin Bei kalah tapi tidak terima. Master Tommy, tolong peragakan lagi untuknya. Iya, Master Tommy. Cepat, tunjukkan agar dia malu. Ini bukan hal sulit. Lin Bei, Ada apa, Master? Sepertinya sihirnya tidak berfungsi. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Aku yang akan peragakan. Segala hal tak berbatas, satu pikiran merasuk.
Aku di sini. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa di sana? Apa dia bisa teleportasi? Apa itu teleportasi? Ini teknik menembus tembok. Apa? Menembus tembok? Aku dari kaca itu menembus ke tembok belakang. Lalu dari tembok itu menembus tembok ini. Lalu sampai di sini. Omong kosong. Kaca itu anti peluru. Temboknya padat. Mau menembus dari mana? Ini teknik paling biasa, teknik menembus tembok. Tanya, orang hidup mau menembus tembok, butuh berapa langkah? Langkah pertama, dekati tembok ini. Langkah kedua, tembuslah. Tak ada halangan. Jalan. Langkah ketiga, nikmati keterkejutan semua orang. Master Lin! Master Lin! Master Lin! Master Lin! Menembus tembok cuma 3 langkah. Tak terlalu sulit. Mustahil. Bagaimana mungkin dia benar bisa menembus tembok? Pasti trik mata. Kakak senior, kamu baik-baik saja? Apa? Ini ternyata kaca sungguhan. Hah! Entah tadi siapa yang bilang, kaca ini disiapkan kru acara, kaca asli. Aku tak curang, kamu si sampah. Tak dikenal. Cuma jagoan jalanan. Pemain trik. Mana mungkin tanpa alat bantu melakukan pertunjukan serumit ini? Hei, ini bukan sulap. Aku cultivator. Ini sihir dewaku. Omong kosong sihir dewa. Di dunia ini, mana mungkin ada cultivator? Tapi penampilan Lin Bei ini benar-benar sempurna. Aku tak melihat. Jejak aktingnya, kamu tak lihat, bukan berarti tak ada trik. Tunggu saja, nanti pasti ada yang maju ungkap triknya. Kini kedua pihak telah selesai tampil. Silakan juri beri nilai. Menurutku Lin Bei, tampil sangat baik. Aku beri nilai 10. Astaga 10, Terlalu tinggi. Benar, tanpa alat bantu, hanya manfaatkan properti panitia. Penampilan langsungnya, baik teknik maupun kelancaran, sama-sama sempurna. Aku juga beri 10. Hey Master, tampaknya skorku telah lewati milikmu. Dan itu telak. Kalian juri undanganku, kenapa memihak Lin Bei? Benar, suamiku bayar untuk undang kalian. Kalian habis makan, lalu caci koki. Sungguh tak tahu terima kasih. Kami hanya menilai dengan adil dan objektif. Kenapa di mulutmu, kami jadi tak tahu terima kasih? Benar. Mata publik jeli. Kami tahu siapa yang hebat. Aku dukung Lin Bei. Aku juga. Dukungan untuk Lin Bei telah lewati Tommy. Jangan-jangan Lin Bei juara? Sudah kubilang, yang kupilih, pasti kuambil. Master Tommy, kamu kalah. Turun dari panggung. Siapa bilang dia kalah? Siapa bilang dia kalah? Bukankah ini Master Gaia, ahli dalam seni membongkar rahasia? Banyak pesulap muda, berbakat, dikalahkan oleh bongkaran rahasianya. bagi seorang pesulap, begitu trik andalan dibongkar, karier langsung berakhir. Dia datang dengan sikap garang hari ini. Sepertinya pemuda bermargalin ini dalam bahaya besar. Pemuda, pertunjukanmu bagus, tapi kurang orisinal. Di kompetisi sulap, hanya mengandalkan sensasi. Tidak akan menang. Harus ada inovasi. Guru Gaya, akhirnya Anda datang. Tenang saja. Aku dan gurumu teman lama. Hari ini jika kamu kehilangan muka, aku pasti akan membantumu memulihkan keadaan. Gaya dijuluki malaikat maut bermuka rupawan di dunia sulap. Betapapun kecilnya, gerakan palsu akan dia ketahui. Lin Bei hari ini bertemu Guru Gaya. Karier sulapmu sudah tamat. Aku tadi di tempat tersembunyi, menonton seluruh pertandinganmu.
kelengkapan, kelancaran. Tidak ada masalah. Tapi programnya terlalu basi. Penonton sudah bosan. Jadi nilai yang kuberikan adalah 1. Kenapa nilainya 1? Kok bisa serendah itu? Astaga, Gaya cuma kasih 1 poin. Mentor Gaya adalah yang paling hebat di antara semua juri. Dia punya hak veto. Nilai darinya juga paling besar bobotnya. Kalau dia cuma kasih 1 poin, maka nilai Lin Bei pasti kalah dari Tommy. Lihat Lin Bei. Inilah kekuasaan. Inilah modal. Inilah yang disukai banyak orang. Yang bisa tentukan hidup matimu. Bakatmu yang menyedihkan itu, di hadapan modal, tak ada artinya. Hebat banget, bahkan tak mau berpura-pura lagi. Kalian benar-benar tak tahu malu sampai mengerikan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Bei, aku tahu kau tak rela. Tapi inilah aturan tak tertulis di dunia sulap. Mau tak mau harus terima. Baiklah, baiklah. Kalau sudah tak punya muka, pasti tak terkalahkan. Kalian mau paksa aku tunduk dengan aturan tak tertulis? Maka aku justru akan hancurkan aturan itu. Guru, tadi Anda bilang, pertunjukanku terlalu klise. Sekarang, aku akan berinovasi langsung untuk Anda. Lin Bei, sudahlah. Gaya adalah seorang pembongkar rahasia ternama internasional. Dan di belakangnya ada modal besar. Bagaimana kalau dia benar-benar membongkarmu? Maka karier bintangmu bisa hancur. Tak apa, aku seorang cultivator. Yang kuperformankan bukanlah sulap. Tak akan ketahuan. Bukankah kita sudah sepakat? Lin Bei, kamu keterlaluan. Bos besar di belakangmu sudah menyerah, tapi kamu masih... Sok jago. Aku yang terkuat di sini. Perlukah hari ini takkan ada yang menjadi juara selain aku? Aku yang bilang, Oh, Lin Bei. Kamu berhasil menarik perhatianku. Kamu bilang mau buat acara baru? Buatlah. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. tenang dulu. Untung sistem memberiku alat kultivasi. Sekarang, aku akan berikan pesta visual. Sekarang, akan kutunjukkan. Lin Bei. Waktu berburu, dimulai. Kamu si sampah, masa waktu berburu? Mau acting silakan. Jangan pura-pura sakti. Baik. Saatnya keajaiban. Sulapku adalah teknik menghilangkan dengan tangan kosong. Menghilang tangan kosong? Apa itu? Kamu bahkan tak tahu apa itu menghilang tanpa alat. Masih berani menyebut diri murid master sulap? Bukankah menghilang tangan kosong adalah membuat sesuatu menghilang tanpa bantuan alat? Begitu sederhana? Apa kamu... Bersama kami, semua yang hadir di sini adalah tokoh penting di industri hiburan. Trik kecil seperti menghilangkan benda perlu dipentaskan. Sudah kubilang, Lin Bei. Dengan penglihatan dan wawasan, seperti sampahmu, kamu tak pantas berada di panggung ini. Bahkan jika kamu datang hari ini, hanya akan mempermalukan diri. Bukankah hanya menghilangkan koin kecil, cincin, atau tisu dengan jari kakiku saja? Bisa ku tebak, kamu menyembunyikannya di sakumu. Ambil otakmu dari tumitmu, masukkan kembali dan gunakan. Kapan aku bilang akan menghilangkan benda kecil seperti itu? Yang akan kuperagakan adalah menghilangkan bangunan paling terkenal di dunia, piramida. Apa? Kamu bilang akan menghilangkan piramida? Lin Bei, kamu gila ya? Piramida itu kan bangunan terkenal di dunia. Mau menghilangkannya? Aku nggak percaya. Walaupun dia dewa sekalipun, mustahil bisa melakukannya. Boka, aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi jangan terlalu besar mulut. Nanti jebol celanamu. Besar mulut atau bukan, tunggu aksi selesai baru tahu. Kalau berhasil, aku bukan cuma mau jadi juara. Aku mau kamu keluar dari dunia sulap untuk selamanya. Dan jangan pernah, dengan alasan apapun, membuat susah Nonali dan perusahaannya.
Bisa. Kalau kamu gagal, tangan kakimu kupatahkan. Lalu kulempar ke jalan untuk jadi pengemis. Jadi orang gagal di Jiangcheng. Sial, sial. Lin Bei ini benar-benar terlalu cepat sombong. Kalau sulap menghilangkan orang, aku masih percaya. Tapi menghilangkan sebuah piramida begitu saja? Mustahil. Aku malah memilihnya. Salah pilih deh. Satu jari menutup langit. Segala sesuatu lenyap. Hilang. Gitu aja udah selesai. Iya. Sekarang piramidanya seharusnya ada di padang rumput hijau. Nggak ada apa-apa di sampingnya. Lin Bei, kamu bohongin orang bodoh? Kalau kejadian sehebat ini benar-benar terjadi, berita pasti sudah menggemparkan. Dunia pasti heboh. Kalau dihitung berdasarkan kecepatan penyebaran cahaya, sekitar 3 detik lagi sampai ke sini. Mari kita hitung mundur. 3, 2, Sí, ¿cómo puede ser? Benar-benar hilang. Apa yang terjadi? Piramida yang tadinya utuh, kok bisa hilang begitu saja? Apa yang terjadi? Piramida yang tadinya utuh, kok bisa hilang begitu saja? Ini bukan sulap, ini sihir. Kalau bukan sihir, mustahil. Master Lin! Master Lin! Master Lin! Master Lin! Master Lin! Master Lin! Bagaimana mungkin? Dia cuma orang biasa. Bagaimana mungkin dia menghilangkan piramida yang jauh ribuan mil? Ya, mana mungkin. Lin Bei, kau benar-benar bisa sihir. ya sudah kubilang. Kalian tak percaya. Jangan sampai menyalahkanku karena terlalu sombong. Kenapa bisa begini? Tommy. Gaya. Kalian berdua yang pakai nama asing palsu ini? Masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Lin Bei, jangan terlalu bangga. Guru Gaya adalah ahli pembongkar rahasia nomor 1. Begitu dia membongkar trik kecilmu, kau benar-benar tamat. Benar, kutunggu. Kekalahanmu. Oke. Kalau begitu, Master Gaya, To the bang? Gaya. Cepat bongkar tipu dayanya. Buat dia jatuh dan hancur. Master Gaya, kenapa diam? Kaget ya, lihat pertunjukanku. Sampai tak bisa bicara? Diam. Master Gaya lagi mikir, gimana biar kalahmu lebih memalukan. Master Gaya, kalau memang nggak bisa, udahlah. Lagi pula ini kan sihir. Wajar kalau nggak ngerti. Kamu Ya ampun, Gaya benar-benar terdiam. Ternyata Lin Bei memang jagoan. Juara kita adalah... Oh, bukan kultivator ini. Luar biasa. Hebat! Luar biasa! tunggu. Tunggu. Aku tahu triknya. Oh? Kalau begitu, Master Gaya, trik apa yang kugunakan? Penggembira. Kamu pakai penggembira. Penggembira. Betul. Setiap pertunjukan sulap perlu bantuan orang khusus. Kebanyakan pesulap memilih cara termudah, pakai asisten tersembunyi. Betul, yang paling tabu dalam sulap adalah pakai asisten tersembunyi. Dulu pesulap terkenal, Li Jiqian, yang sangat populer, ketahuan oleh Guru Gaya karena pakai asisten tersembunyi. Tak sampai beberapa tahun, langsung menghilang. Kukira kau sebagus yang kau banggakan. Tak disangka, dari banyak teknik sulap, kau malah pilih yang paling rendahan. Lin Bei, kau kalah. Hebat, sangat hebat. Kalau kalian tak bilang, aku tak sadar caraku begitu cerdik. Lin Bei, jangan berkeras kepala. Kau sudah ketahuan, main trik oleh Guru Gaya. Nantikan tangan kakimu patah, diusir dari Jiangcheng jadi pengemis. Kalian yang begini, berani sebut diri master dan kapitalis? Sudah kukatakan, asisten tersembunyi itu untuk pesulap. Sedangkan aku cultivator. Kalian pikir aku perlu itu?
Sungguh keras kepala. Kau jelas-jelas dari awal mengaku bisa menghilangkan piramida. Lalu dengan aksimu, mengalihkan perhatian kami semua. Lalu suruh asistenmu kirim informasi palsu ke ponsel setiap orang di sini. Begitulah kau menipu. Semua yang hadir, Oh, jadi menurutmu, artinya piramida itu masih utuh di Mesir. Terletak di sana ya? memang tidak. Kita semua di sini. Siapa yang melihat piramida hilang? Benar, teknologi pemalsuan sangat maju. Yang asli bisa dipalsu, yang palsu bisa dianggap asli. Lagi pula sulap pada dasarnya tipuan, piramida yang bagus. Mana mungkin hilang? Betul. Kata-katamu benar. Kalau begitu, menurutmu, aku harus cari orang untuk membuktikannya. Lalu siapa yang akan kukirim? Lin Bei, kau sudah dibongkar triknya oleh guru gaya, masih belum turun, dan menghadapi pengadilan. Oh, kau ingatkan aku. Karena guru gaya yang membongkar, maka kau saja yang buktikan. Mengancam siapa? Satu jari segel langit, segalanya terhenti. Tertarik. Apa yang terjadi? Di mana guru gaya? Orang yang baik-baik ini, kok bisa hilang? Apa yang terjadi? Di mana guru gaya? Sebuah piramida saja bisa kuhilangkan. Orang apa susahnya? Lin Bei, kau apakan? Guru Gaya dibawa kemana? Mungkin dia sedang di atas piramida, meragukan hidupnya, atau mungkin juga di bawahnya, atau entah di mana. Bagaimana kalau salah satu dari kalian pergi cek dia? Kamu. Aku tak peduli caranya. Segera kembalikan gaya. Untukku, mengembalikannya bisa? Tapi kenapa? Janji kalian padaku sudah ditepati? Janji apa? Kalian sudah curiga, sudah uji, seperti dijanjikan. Bukankah setelah aku berhasil, kalian akan bersujud, sekarang sujud dan minta maaf, lalu keluar dari dunia sulap? Jangan mimpi. Siapa tahu kamu sembunyikan guru gaya? Di mana? Lagi pula mungkin itu cuman trik kotormu. Benar, kecuali kami lihat sendiri. Guru Gaya dan dengar langsung ceritanya. Kalau tidak kami lapor polisi, kamu akan ditangkap. Sekumpulan pengkhianat? Ingkar janji? Dari awal, kalian selalu desak Tuan Lin. Sulitkan dia. Sekarang lihat dia kuat, lalu mau ancam? Kalian pikir Long Guo bisa kalian kuasai? Diam wanita. Sekarang baru berlagak baik? Dia orang bawahanmu. Dia buat masalah sebesar ini, kau pikir kau bisa lepas? Jika hari ini dia tak kembalikan guru gaya ke sini, aku akan gabung kapital. Habisi Waymo Entertainment. Aku akan memasukkannya ke penjara. Kamu juga akan bangkrut. Meski mereka sangat menjengkelkan, tapi Nonali tidak bersalah. Awalnya aku ikut kompetisi hari ini adalah agar dia nanti tidak lagi diperlakukan semena-mena. Baik, aku bisa kembalikan gaya. Tapi kalian semua harus janji padaku. Kedepannya jangan ganggu Nonali dan perusahaannya lagi. Tak kusangka, kamu juga cukup perhatian. Sudah kuduga, kenapa kamu harus buat keributan di pernikahanku? Ternyata sudah punya pacar. Benar-benar sampah masyarakat. Justru kamu yang meremehkan Tuan Lin, tidak bisa menghargai kelebihan dan bakatnya. Dan kamu yang mengkhianati Tuan Lin duluan, sekarang malah balik menuduh. Jiang Wan, kamu pikir semua orang sepertimu? Sendiri kotor, lihat orang lain kotor. Semua orang sepertimu, seperti bus umum, bisa naik seenaknya. Kamu... Kalian sadar, sekarang kalian yang butuh bantuanku. Jika kalian merasa syarat yang kuajukan sulit dipenuhi, lupakan saja semua ini. Lin Bei, dulu saat kau mengejarku, kau begitu penurut. Sekarang demi wanita ini, berani menghinaku di depan umum? Dengar baik-baik, aku takkan pernah memaafkanmu. Aku akan membuatmu hancur reputasimu. Lin Bei, apapun yang terjadi, kembalikan dulu orangnya. Nanti kita bicarakan. Siapa mau bicara denganmu? Baik, baik, baik. Aku harus bertemu Gaya. Sekarang juga... Cincin terbuka, angin sepoi, roh pun kembali. Muncul.
Gaya, kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Katakan, apa yang kau lihat tadi? Katakan, apa yang kau lihat tadi? Iya, Gaya. Katakanlah kami semua di sini mendukungmu. Iya, Gaya. Kau kan master pembongkar rahasia. Nomor 1 di Longguo. Cepat ungkap triknya. Akan kusuruh patahkan kakinya, buat dia jadi pengemis. Balas dendam untukmu. Terkejut ya? Kau tahu? Lin Bei, diam kau. Guru Gaya pasti marah karena trik rendahanmu. Tunggu sampai Guru Gaya membongkar trik kecilmu. Kau akan dihancurkan modal dan mati total. Baik, tapi memang ada yang akan dihancurkan, tapi bukan aku. Tidak, tidak. Aku tak bisa membongkar Lin Bei. Apa, Gaya? Apa yang kau omongkan? Iya, dia cuma pesulap. Trik rendahan itu harusnya langsung kau tahu. Bukannya kau bilang, Gaya, matamu itu cermin pengungkap siluman? Betapapun hebatnya, trik sulap langsung bisa kau ketahui. Aku melihat piramida. Apa? Itu, aku melihat piramida. Di tempat yang gelap gulita. Hanya aku sendiri dan gedung piramida itu. Sungguh menakutkan. Aku juga tidak tahu di mana itu. Itu pasti di bumi, tapi di ruang dimensi lain. Hei, kamu. Dengan cara apa kamu, tanpa usaha sedikit pun, bisa menyembunyikan piramida ke dimensi lain? Bagi kami cultivator, menghilangkan sebuah gedung atau seseorang bukanlah hal yang sulit. Sudah kukatakan sebelumnya, aku adalah cultivator. Apa yang baru saja kuperlihatkan adalah sihir sungguhan. Kalian tidak percaya? Dia bukan pesulap. Dia cultivator. Sekarang guru kalian yang terhormat, Bu Gaya, sudah membuktikannya untukku. Wang Sheng, Tommy, dan Jiang Wan. Kalian bertiga harusnya menepati janji, sujud minta maaf, lalu minggat dari dunia sulap. Gaya, apa kau ketakutan sampai linglung? Kau ahli pengungkap rahasia sulap. Masa percaya ada sihir di dunia ini? Omong kosong macam tuh. Benar, Bu Gaya. Dia cuma orang rendahan, Shimut-imut. Apa yang kau takutkan darinya? Cepat ungkap, tipu muslihatnya itu. Jangan takut kalau ada masalah. Kami yang akan mendukungmu. Tidak. Apa yang kukatakan benar? Ada apa, Guru Gaya? Beberapa kapitalis besar di bawah panggung ini, yang merasa diri tinggi, semua mendukungmu. Pukul saja wajahku sesukamu. Tapi kemampuanku, kau pasti sudah tahu. Kalau kau menghina mereka, paling-paling hanya di blacklist. Tapi kalau kau berani menghinaku, aku tak bisa jamin apa yang akan terjadi. Dia tadi sambil bercanda langsung memindahkanku ke ruang lain dalam sekejap. Dia pasti bukan pesulap biasa. Aku serius. Dia bukan pesulap. Dia seorang dewa. Gaya, kau... Direktur Wang, antara malu dan selamat, aku pilih selamat. Selamat. Bagus, Gaya. Sekarang aku mulai mengagumimu. Hadirin sekalian, menurutku situasi sekarang sudah sangat jelas. Pemenang pertunjukan sulap hari ini seharusnya aku. Akulah pemenang kompetisi sulap ini. Ada yang tak setuju? Juara, 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 juara. Lin Bei, kau adalah dewaku. Denganmu, Weimu Entertainment, sahamnya pasti melonjak. Bocah melawan takdir, melawan kapital, tak akan berakhir baik. Kapital. Apa itu kapital? Modal hanya mengisap keringat rakyat. Kalian cari untung dari rakyat, makan daging mereka. Sekarang malah balik, menginjak mereka. Masih manusia? Bagus, Master Lin. Kami dukung Anda. Betul. Kapitalis tak punya hati nurani. Tanpa perhatian dan trafik dari kami penonton. Dapat uang apa kalian? Diam, kalian orang rendahan. Tahu apa? Kalau bukan kami, mana mungkin kalian masuk venue bagus ini? Nonton pertunjukan hebat. Pertunjukan hebat, karena pesulapnya hebat. Ke depan, ada Master Lin. Kami bisa kemana saja. Tak butuh belas kasihanmu. Betul. Ke depan, pertunjukan sulap. Hanya percaya Master Lin? Terima kasih dukungan, warga sekalian. Jangan senang dulu, bocah. Kali ini kamu menang. Lain kali tidak. Tan Li Tianzhen, kalian menghina aku, sama dengan menghina modal di belakangku. Mereka tak akan biarkan kalian. Kita lihat nanti.
Presiden Direktur, setelah siaran kompetisi sulap, rating dukungan melonjak. Kita akan untung besar. Lin Pei, kamu datang tepat waktu. Lihat kompetisi kali ini. Tak hanya hadiahmu besar, pendapatan perusahaan pun sangat optimis. Perkiraan konservatif, minimal 500 juta. Lin Bei, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Aduh, jangan-jangan. Ini memang tugas yang harus kulakukan. Itu, Presiden Direktur, kalian berdua bicara dulu. Aku keluar dulu. Dulu saat aku paling tak dikenal, kamu yang merekrutku ke perusahaan. Saat itu aku bertekad dalam hati, pasti akan membiarkanmu diperlakukan semena-mena. Dulu Jiang Wan dan Wang Sheng bersatu memperdayaimu. Aku juga bertekad dalam hati, pasti akan membuatmu terkenal. Tak akan kubiarkan siapapun meremehkanmu. Saat itu di kompetisi sulap, hari itu kamu bilang mau membantuku. Apakah untuk perusahaan atau untukku? Ini, saat itu aku, Sudahlah, apa itu, aku juga tidak terlalu ingin tahu. aku baru saja mengalami pengkhianatan Jiang Wan. Jadi, sekarang ini mengenai perasaan, masalah ini, aku masih agak takut. Baik, aku mengerti. Aku tak akan memaksamu. Kita pelan-pelan saja. Ayah, kau pukul aku? Ini perbuatan baikmu, awalnya Li Tianzhen dan Wei Wu Entertainment. Telah kami pinggirkan, tak ada jalan keluar. Sekarang malah, ia jadi pemimpin utama, bahkan mau kuasai semua. Perusahaan hiburan Jiangcheng mau mengapa-ngapain. Harus lihat wajah Li Tianzhen dulu, ini ulahmu yang bagus. Aku tak nyana, semua jadi begini. Anak buahnya Lin Bei itu, dia itu pesulap kampungan. Mana aku tahu, dia sehebat ini? Betul, Ayah. Lin Bei itu cuma penjilat. Entah dapat keberuntungan bodoh apa, sampai Tommy, pesulap kelas dunia, bisa dia kalahkan. Dan kamu juga. Kamu pembawa sial, dengan merengek masuk keluarga Wang kami, cuma buat mempermalukan keluarga Wang ya. Ayah, jangan marah. Li Tianzhen ini andalkan trik receh. Si manis itu berani musuhi Tommy dan modal di belakangnya. Di kota Jiang, masih adakah tempat modal di belakangnya? Kau benar. Pokoknya apapun caranya, Li Tianzhen dan perusahaannya harus kau kubur di awal perjalanan. Tenang, Ayah. Aku punya 9 cara untuk menghancurkan mereka. 9. Li Tianzhen itu sudah terpikat oleh si pesulap itu. Keluarga Li kan masih keluarga elit kota Jiang. Mengizinkan aktor masuk keluarga. Bukankah itu akan membuat seluruh Jiangcheng tertawa terbahak-bahak? Mengerti. Besok aku kirim orang ke keluarga Li untuk menyampaikan pesan. Di dalam klan Li, perebutan kekuasaan terus terjadi. Dengan kemunculan si anak ini, bukankah dia akan mengacaukan semuanya? Gimana, sudah putuskan? Mau jadi pacarku? Jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Saat di pernikahan, aku melihat bakatmu. Sejak itu aku suka padamu. Aku serius. Bukan itu maksudku. Kamu CEO wanita, bernilai miliaran. Aku cuman kultivator kecil. Kita beda dunia. Masa sih? 僕たちは別世界の人だ。 Kalau kita satu dunia. Selamat Inang, mengalami kultivasi ganda. Hadiah, buku panduan bunga matahari, komunikasi spiritual yin yang, teknik mengubah batu menjadi emas. Setelah senang-senang, masih dapat hadiah, kesenangan berlipat ganda. Tapi buku panduan bunga matahari ini dan komunikasi spiritual yin yang kelihatannya kurang berguna. Teknik mengubah batu menjadi emas ini agak menarik. Lagi ngomong sama siapa? Jangan diam-diam memikirkan wanita lain. Tidak mungkin, aku setia. Cukup denganmu. Halo. Dasar cewek, akhirnya angkat telepon. Perbuatanmu ini membuat seluruh Jiangcheng gempar. Sekarang pulang. Ada hal penting. Ada apa? Ya sudah, pasti soal kompetisi sulapmu. Orang tuaku tahu mau menyeretku pulang untuk dihakimi. Bukankah kita menang? Kenapa mereka marah? Entahlah. Ayo ikut aku pulang. Hah? Aku? Iya, kamu. Aku ngapain? Kamu pacarku. Lambat laun harus ketemu orang tuaku. Kali ini, kamu temani aku. Sistem sialan.
nggak kasih skill yang berguna. Sudahlah. Asal bisa tunjukkan bakat di depan calon mertua. Ayo, Ayo. Wah, mewah sekali. Sangat megah. Inikah villa keluarga kaya? Masa ia orang pilihan? Bos kita kelihatan cupu dan memalukan. Apa maksudmu? Memang asalku biasa. Tapi aku bukan sampah. Mana mungkin memalukan bosmu? sudah, ayo masuk. Ini villa orang kaya? Megah sekali. Nanti kalau bonusku kaya, aku juga beli. Kondo. Li Tianzhen sudah sukses ya. Sambil bercanda, dia mau menghabiskan semua harta keluarga Li. Ayah, maksudmu apa? Aku tanya, dia siapa? Halo Pak. Aku artis di bawah naungan Tianzhen. Namaku Lin Bei. Senang bertemu. Mau akrab-akrab sama aku? Sekarang kamu terlalu terkenal. Siapa yang nggak kenal? Ayah, ini buat apa? Jangan menyela, biar aku yang tanya. Kamu mendekati Li Tianzhen kami. Apa mau cari wanita kaya? Mengincar harta keluarga kami? Ayah, bilang apa? Maksudmu menguasai? Maksudmu mengincar? Diam, ingat perbuatanmu. Kamu merekrutnya ke perusahaan kita, membuat marah 3 keluarga besar. Sekarang seluruh Jiangcheng membicarakan. Putri keluarga Li ini sakit jiwa. Sampai lupa daratan, bercampur dengan pemain hiburan. Ayah, Lin Bei untuk perusahaan kita, dapatkan reputasi, bahkan hasilkan uang. Dia seharusnya pembawa keberuntungan untuk keluarga Li. Hah? Dia pembawa keberuntungan? Dia sudah membuat marah 3 keluarga besar. Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan. 3 keluarga besar akan bergabung dengan modal untuk memboikot keluarga Li. Lihat apa yang kamu lakukan. Lalu, mereka menargetkan keluarga Li. Keluarga Li kita pasti akan runtuh. Mereka menekan kita. Apakah kita pasti tidak punya jalan hidup? Aku sudah bulat tekad. Bagaimanapun selama aku, Li Tianzhen masih ada. Keluarga Li kita, dia akan menjadi pihak yang bisa diatur seenaknya. Betul. Memang wanita pilihanku. Wawasan dan pandangannya berbeda. Karena ucapanmu ini, aku pasti akan bawa perusahaan kita ke kejayaan yang lebih besar. Apa? Kamu yang akan bawa keluarga Li ke kejayaan? Kalau bukan karena Tianzhen bodoh dan dukungan modal keluarga Li untukmu, bisakah kamu capai kesuksesan sekarang? Keluarga Li dikepung 3 klan besar. Itu justru karya besarmu. Hei Paman, jangan bicara seperti itu. Kalau bukan karena aku, perusahaan Tianzhen sudah lama ditelan 3 klan besar itu. Betul. Aku tahu, di mata Anda aku hanya seorang pesulap. Tapi lihat sepanjang sejarah, berapa banyak orang berbakat berasal dari latar biasa. Tapi akhirnya, dengan kemampuan luar biasa mereka sendiri, mereka buat yang meremehkan, tunduk dan hormat. Jadi, jangan remehkan yang muda karena miskin. Jangan remehkan yang setengah bayar karena miskin. Jangan remehkan yang tua karena miskin. Suatu hari aku, Lin Bei, akan buat mereka yang meremehkan. Aku melihat dengan mata baru. Terkesan. Wahahaha. Jangan halangi aku mau wajah sombong dan tak tahu diri ini. Bikin aku terpaksa tertawa marah. Haha. Lin Bei? Tidak apa, Lin Bei. Aku percaya padamu. Tidak peduli latar belakangmu seperti apa, di hatiku, kau selalu yang paling istimewa, sisik emas. Bukanlah makhluk kolam, ketika bertemu angin dan awan, berubah menjadi naga. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Cukup. Daripada omong besar di sini, lebih baik keluar main sulap receh. Kau, segera pergi dari sini, sekarang juga. Ayah, kenapa kau seperti ini? Haruskah kau bertindak sekejam ini? Aku yang bertindak kejam? Kau yang memaksaku begini. Tianzhen, jangan keras kepala dengan ayahmu. Kau dari kecil hidup berkecukupan. Putri direktur yang terhormat, mengapa harus bersikeras bersama seorang penghibur? Warisan bisnis keluarga Li akan kau hancurkan. Ini kan tindakan bodoh. Ayah, ibu, kalau kalian sangat ingin tahu, alasannya, baik akan kukatakan. Sejak saya mengambil alih perusahaan, saya melihat banyak celah. Perusahaan ini sebenarnya penuh lubang. Kalian berdua terlihat mewariskan bisnis untukku, tapi sebenarnya di dalamnya hanya penuh jaringan koneksi. Terutama ayahmu, semua kerabat dari kampung halaman. Kau tempatkan di perusahaan, menjabat posisi penting. Tapi mereka semua hanya memikirkan keuntungan sendiri, di mana-mana merugikan perusahaan. Kalau tidak, mana mungkin perusahaan bertahun-tahun stagnan begini? Sebagai generasi muda, setiap hari di perusahaan harus berurusan dengan kerabat-kerabat ini. Saya sungguh kewalahan. Tapi justru saat itulah, Tuan Lin muncul. Kehadirannya tidak hanya membawa nama baik bagi keluarga kami, tapi juga mendongkrak saham keluarga kami. Dialah penyelamat. Keluarga Li
Wajar saja kalau saya menaruh hati padanya. Saya bawa dia ke sini hari ini, bukan untuk berdiskusi dengan kalian, tapi demi menghormati, saya memberitahu kalian. Saya akan bersamanya. Tidak peduli latar belakangnya, meski hanya seorang pesulap, saya tidak akan meninggalkannya. Saya kesal sekali. Benar-benar kesal. Kau nekat ingin bersama si bocah brengsek ini? Apa kau pernah memikirkan masa depan keluarga Lee? Ayah, justru dengan bersamanya, saya memikirkan masa depan keluarga Lee. Jangan bodoh, Tianzhen. Aku tahu engkau padanya sangat berterima kasih. Tapi, cara mengungkapkan terima kasih bukan cuma satu. Tak perlu menikahi dia. Ya, bukan cuma bodoh. Sungguh bodoh sekali. Tapi aku memang suka dia. Aku mau bersamanya. Nak, aku tahu kau sedang kalap. Kalau kau tetap keras kepala, baik, ayah akan buat kau lihat sifat aslinya. Ayah mau apa? Seperti kata Tianzhen, kau pernah bantu keluarga Lee. Kami harus berterima kasih. Di kartu ini ada 50 juta. Permata ini milik keluarga Lee, harta terbaik dari gudang. Kalau digabung, nilainya minimal 80 juta. Ambil dan tinggalkan anakku. Uangnya kau pakai sesukamu. Ayah, kenapa begitu? Diam, biar dia pilih. Bagaimana 80 juta? Kau bisa dapatkan wanita tak terhitung. Dulu kau sering diremehkan. Karena miskin dan tak punya kuasa. Kini uang ini bisa penuhi segala kebutuhanmu. Kau lebih suka uang, kan? Betul, dengan uang ini, kau bisa lakukan apa saja. Cukup buat lepaskan status orang rendahan. Cukup buat naik kelas. Lin Bei, kau. Wahaha, lihat kan? Inilah pandangan sempit orang miskin. Kau pikir kau sangat penting di hatinya? Sebenarnya di hatinya, uang lebih penting daripadamu. Naif sekali. Selama bertahun-tahun ayah ibu terlalu melindungimu. Kau sama sekali tak tahu, mulut pria, iblis penipu. Mau menyuapku dengan uang? Apa kau gila? Apa? Kau berani mau bersama putriku? Bersama dia, meninggalkan uang tunai 80 juta? Hei, kau pikir bisa menyuapku dengan uang, lalu mengusirku? Terlalu banyak angan-angan. Apa maksudmu ini? Jangan-jangan kau merasa 80 juta terlalu sedikit? Aduh, hanya orang miskin dan kikir yang menganggap uang adalah berkah. Sedangkan orang yang bermartabat dan berintegritas tidak akan menjual jiwanya hanya untuk uang. Hari ini aku datang karena Nona Lee. Selain itu tidak usah dibahas. Wahaha, lihatlah dirimu. Seorang pemain sulap yang hidupnya serba kekurangan. Sekarang malah menganggap uang seperti kotoran? Wahaha. Paman rupanya bukan orang biasa. Aku hanya tidak pamer. Bukan berarti tidak punya. Benar, Kang? Punya. Lalu kenapa susah payah mendekati putriku? Aku bersama Nona Lee karena tertarik pada pribadinya. Bukan soal uang. Jangan pura-pura. Tehin shiga. Kau ingin menikahi putriku untuk menguasai kekayaan keluarga Lee sebagai sesama pria. Siapa yang tak tahu? Kau mau makan dari keluarga yang punah. Analisismu sangat rinci. Dan kau sendiri juga berpikir begitu. Tidak masuk akal. Berani menghinaku. Paman, aku bicara jujur. Aku percaya diri dengan tanganku sendiri, memberikan Nona Lee masa depan yang cerah. Bicaranya manis. Kau miskin tak punya apa-apa. Mau beri apa untuk putriku? Hanya dengan ini. Dan ini... Masih bilang andalkan diri sendiri. Sama saja, ada kekuasaan keluarga kami? Batu ini di rumahmu hanyalah sebuah batu biasa. Tapi di tanganku, ia bisa menjadi emas senilai triliunan. Apa? Batu jadi emas? Ya, teknik mengubah batu menjadi emas. Hahaha. Li Tianzhen, lihatlah pria pilihanmu. Bukan hanya pengangguran miskin. Sekarang ternyata otaknya juga bermasalah. Ayah, aku pernah lihat kemampuannya. Dia benar-benar bisa mengubah batu jadi emas. Kau mau bikin aku mati. Lihatlah putrimu yang kau didik. Sekarang dibohongi orang, sampai seperti apa? Kalau begini, keluarga Lee kita akan celaka. Reaksimu ini
sama persis seperti orang yang belum pernah lihat caraku. Tapi mereka akhirnya terpukau. Wah, hebat kamu. Apa kehebatanmu? Bukankah kamu cuman pesulap? Ya, omong kosong. Bohong terus. Kalau sungguh hebat, sampai harus ke perusahaan putriku. Makan minum darinya? Hah! Bilang mau pakai kemampuan asli. Beri hidup baik pada putriku. Bohong besar. Seperti kata pepatah, jangan nilai orang dari rupa. Air laut tak bisa ditakar. Jangan remehkan siapapun. Kalian belum lihat kemampuanku. Bagaimana bisa tahu aku punya kemampuan asli? Bisa jadi aku melesat tinggi. Baik, kau hebat. Kau juga harus beri putriku kehidupan baik. Coba tunjukkan. Kalau kalian bukan orang tua kandung Nona Lee, aku takkan menunjukkan kemampuanku di depanmu. Tapi melihat kebaikan Tianzhen, aku akan bersusah payah memperlihatkan satu caraku. Ibu, ayah, aku sudah yakin padanya. Hari ini mau kalian setuju atau tidak, aku akan tetap bersamanya. Baik, Li Tianzhen. Kalau hari ini kamu nekat bersama si bocah ini, merusak nama keluarga Li, pergilah dari sini. Jangan pernah kembali. Ayah, kenapa kau begini? Bagaimana bisa kau mengusir putrimu sendiri? Ini anak kandungmu. Aku yang mengusirnya, dia yang mengusirku. Kalau bukan karena dia membawa si miskin, tak punya apa-apa ini pulang, dan malah menyinggung 3 keluarga besar, masakan tega aku begini? Ayah, kenapa kau tak percaya? Lin Bei itu orang hebat? Sejujurnya sejak dia mulai, aku selalu mengikutinya. Aku melihat sendiri kemampuannya. Justru karena itu, aku yakin hanya dialah yang bisa benar-benar menyelamatkan keluarga Li, membawa kejayaan. Akulah yang beruntung, bukan dia yang mengincarku. Tenang, kita saling menguntungkan. Suatu hari nanti, aku akan buktikan pada yang meremehkanku. Mereka akan melihatku dengan mata baru. Dengarlah, masih bisa membual. Kalau memang punya keahlian, tunjukkanlah. Keahlian asliku tak terbayangkan oleh kalian. Wah, pemuda. Jangan bertele-tele. Lihatlah, karena kau, Tianzhen dan ayahnya, sudah bertengkar hebat. Kalau kau memang mampu, tunjukkan sedikit agar kami lihat. Baiklah. Karena aku pilih Tianzhen, maka aku harus jaga hidupnya. Kalian tadi bukan bilang aku miskin? Kalau begitu, akan kuperlihatkan caraku dapatkan uang. Buat uang? Kau kira uang jatuh dari langit? Ya benar, jatuh dari langit. Hahaha. Dengar ucapannya. Lihat pilihanmu. Miskin masih berbohong. Sekarang terlihat otaknya bermasalah. Ayah, jangan berprasangka. Berdasarkan pengalaman tentang Lin Bei, apa yang dia katakan, pasti dilakukan. Dia bisa. Suruh dia lakukan. Hei, apa yang kukatakan, pasti kulaksanakan. Tapi masalahnya, kalau aku benar-benar bisa buat uang turun dari langit, kau mau apa? Kalau kau sungguh bisa buat uang turun dari langit, maka Li Tianzhen akan kunikahkan denganmu. Ditambah 45% aset keluarga Li, mas kawin 50 juta. 10 villa, semuanya untukmu. Baik, sepakat. Mau apa kau? Ada apa? Uang tak berharga. Emas lebih bernilai. Batu ini jadi emas. Luar biasa. Bagaimana ayah ibu? Sekarang kalian paham, kenapa aku pilih dia? Lin Bei, dia sangat hebat. Hebat! Seperti sulap. Sulap apa? Dia cuma pesulap. Yang dia ubah cuma tipuan mata. Ayah, faktanya di depan mata, kenapa tak percaya? Bagaimana aku percaya dia? Batu ini kulempar, lalu kutunjuk, langsung jadi emas. Kau pikir dia bisa apa? Mengubah batu jadi emas? Ya, mengubah batu jadi emas. Ah! Ini cuma trik
dalam sulapmu. Kau pikir bisa tipu orang? Kau anggap aku bodoh? Suaranya berat, tidak memantul. Pak Lee, ini sepertinya benar-benar emas. Emas asli apa? Kalau dia bisa mengubah batu jadi emas, babi betina pun bisa memanjat pohon. Aku sudah tahu akan begini. Yang tidak percaya padaku, bagaimanapun aku tunjukkan, tetap tidak akan percaya. Kau ingin aku percaya padamu? Tunjukkan buktinya. Buktinya baru saja kau buang. Aku... Orang yang sering beli emas, pasti tahu. Emas murni lebih berat. Jatuh ke lantai, suaranya berat. Emas murni lunak, gigi tak bisa menggores-nya. Kalau Anda tidak percaya, coba gigit saja sendiri. Bukankah langsung ketahuan? Kau ingin aku, seperti orang-orang itu, menggigit barang sulapan di mulutku? Kalau Anda tetap tidak percaya, aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Ayah, emas lunak. Kuku bisa meninggalkan goresan. Ayah, lihat. Ini emas asli. Hah? Benar-benar emas. Batu itu benar-benar berubah jadi emas. Bagaimana kau melakukannya? Anda baru saja sudah bertanya. Teknik mengubah batu menjadi emas. Aduh, anak muda. Jangan cari-cari ayahnya. Bercanda saja. Aku tahu kau pesulap. Emas batangan ini, apa bukan yang sudah kau siapkan sebelumnya? Hanya pakai trik kecil, menukar batu dengan ini saja, kan? Betul, kan? Tante, aku tidak menyiapkan emas. Ini memang batu yang tadi. Sayalah yang mengubahnya menjadi emas. Bagaimana mungkin? Di dunia mana ada yang asli? Teknik mengubah batu menjadi emas? Anda belum pernah melihatnya. Bukan berarti tidak ada. Benar, kan? Ayah, ibu. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku memang pernah melihat kemampuan asli Lin Bei. Sekarang kalian bisa percaya, dia punya kemampuan nyata, kan? Ini sama sekali bukan sulap. Ini seperti sihir. Hei Tante, Anda benar. Ini memang sihir. Omong kosong. Di dunia mana ada sihir, kamu pikir kamu ini dewa. Bagaimanapun buktinya, sudah ada di depan Anda. Percaya atau tidak, terserah Anda. Ayah, ibu. Lin Bei sudah menunjukkan kemampuannya di depan kalian. Sekarang, Anda pasti tidak berpikir, dialah yang mengincar keluarga kita, Lee. Bukan bermaksud sombong, tapi karena aku punya kemampuan mengubah batu menjadi emas. Berapapun uangnya, bagiku sangat mudah didapat. Jadi, aset keluarga Anda ini sungguh tidak kuhiraukan. Dengarkan baik-baik. Dia bahkan belum menikahi putri kami. Sudah meremehkan keluarga kami. Ayah, ibu. Itu juga karena kalian tak menghormati orang duluan. Meski keluarga Lee kami, keluarga kaya raya. Tapi tadi, setiap kata dan tindakan kalian sama sekali tak punya hati nurani. Benar, uang bagiku. Hanya soal aku mau atau tidak. Aku datang hari ini hanya karena Tianzhen. Kalau tidak, terhadap keluarga kaya kalian ini, aku bahkan enggan melirik. Kamu. Ayah, cepat minta maaf pada Lin Bei. Apa katamu? Seorang ayah mertua minta maaf pada menantu? Memangnya kenapa? Kalian yang meremehkan. Lin Bei duluan, kalian juga yang mempermalukannya habis-habisan, bakat dan kemampuan. Seperti Lin Bei, bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Usahakan kalian, jangan terus keras kepala. Bahkan jika dia memang punya kemampuan, kau pikir kau bisa menikahinya dengan lancar? Ayah, apa maksudmu? Sebelum kalian datang, 3 sesepuh keluarga besar telah memberi kami ultimatum terakhir. Jika kau bersikeras bersama anak muda itu, maka saksikanlah keluarga Lee kami binasa. Ayah, pernikahanku adalah urusan keluarga kami? Apa hubungannya dengan 3 keluarga besar itu? Sampai sekarang, aku tak akan sembunyikan lagi. Dia sebelumnya mencuri perhatian. Di kompetisi sulap, membawa keuntungan besar untuk Weimu Entertainment-mu. Karena itulah, keluarga terkuat dari 3 klan, putra tertua grup Xiao, Xiao Jingtian, menaruh hati padamu. Dia bersikeras ingin menikahimu. Apa? Xiao Jingtian? Dia itu playboy terkenal di kalangan kita. Dulu, baru saja memimpin cabang perusahaan, langsung menyebabkan kerugian 100 juta yuan. Lalu, dengan emosi, dia bertaruh lagi, rugi 100 juta lagi. Jika aku bersamanya, sama syarat seperti itu, hidup bersamanya. Jika aku menikahinya, hidupku hancur. Aku dan ayahmu tentu tahu semua ini. Tapi, Tuan Xiao tahu, kau lebih memilih seorang penghibur daripada bersamanya. Dia sangat marah. Dia mengancam, jika masih keras kepala, dia akan menghancurkan keluarga Lee. Jadi Tianzhen, kau sekarang hanya punya 2 pilihan. Pertama, terus bersamanya, tapi putuskan semua hubungan dengan keluarga Lee. Hak waris dicabut, kartu bank dibekukan. Artinya, kehilangan segalanya. Atau tinggalkan dia, terus menjadi putri direktur yang kaya. Aku dan ibumu akan mendatangi Tuan Xiao untuk memohon, pilihlah. Jadi, jika aku memilih Lin Bei,
Aku akan kehilangan kekuasaan, kekayaan, dan segalanya sekarang. Jika aku meninggalkan Lin Bei, kalau begitu aku lanjut lewati kehidupan superior sebagai orang di atas ini. Bisa dibilang begitu. Kalau begitu aku pilih dia. Apa? Kamu demi dia. Meninggalkan kekayaan dan kekuasaan sekarang. Kamu gila ya? Tianzhen, ibu tahu kau suka dia. Tapi kau tak bisa hanya demi suka sesaat mengorbankan kebahagiaan jangka panjang. Ayah, ibu, aku bersamanya sangat bahagia. Aku tak tahu kenapa kalian berpikir aku bersamanya tidak akan bahagia. Aku cinta dia, asal bersamanya, aku akan merasa bahagia. Tenanglah, Tianzhen. Berdasarkan ucapanmu hari ini, aku tak akan membiarkanmu menyesali keputusan hari ini. Sudah kuduga, aku tidak salah pilih orang. Kamu pergilah dengannya. Pilih dia, akan kehilangan segalanya sekarang. Meski kita saat ini tidak punya apa-apa, aku percaya dengan kita berdua dan tekad Bada bisa menciptakan masa depan kita. Aku pilih bersamamu. Wah, sepasang kekasih surgawi. Kekasih malang. Xiao Jingtian, kau datang untuk apa? Masih perlu ditanya? Tentu untukmu. Tuan Muda Xiao. Apa maumu? Tianzhen, kau demi seorang pemain sulap menolak aku, miliarder kelas kakap. Yang kulihat bukan uang, tapi bakat. Bakat? Dia cuma pesulap. Kau bicara soal bakat. Bakat apa yang dia punya? Setidaknya lebih baik darimu. Hei bocah, dengar-dengar kau pesulap. Murid siapa? Bukan murid siapa-siapa. Belajar sendiri. Oh, berarti kemampuan amatir. Dengar, kau cuma anak kampungan. Beres, bersaing denganku merebut wanita? Ku perbaiki ya. Tak ada yang merebut wanita darimu. Li Tianzhen, dia memang tak tertarik padamu. Jadi, kita berdua bahkan tak berada di garis start yang sama. Kau... Baik. Kau ingin menggapai gadis kaya? Tak kau tanya dulu, keluarga Li setuju? Tak apa, asal aku dan Tianzhen saling setuju cukup. Bagus. Sungguh tak apa. Kalau begitu, kau sangat suka Tianzhen. Kenapa tak pamer sulap? Hiburi dia? Tuan Xiao, Lin Bei memang punya kemampuan. Tadi tampaknya cukup berbakat. Diam! Si tua tak tahu diri. Berani tak menghormati. Keluarga Xiao? Urusan kita nanti dibicarakan. Kalian keluarga Li harusnya paham. Dilihat dari latar dan status. Keluarga Li dan keluarga Xiao. Tak bisa dibandingkan. Aku mau anakmu. Itu kehormatan bagi kalian. Tapi, kalian malah mempermalukanku. Sungguh keterlaluan. Astaga, bagaimana ini? Lin Bei memang punya bakat. Tetap tak bisa menyaingi pengaruh keluarga Xiao? Bagaimana aku tahu? Ini anak yang kamu besarkan, orang yang dia pilih. Kalau sudah memilih begitu, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalian sekarang membawa si imut ini untuk bersaing denganku? Mau membodohi aku? Lauli. Kukatakan, apakah keluarga Limu ingin lenyap dari Jiang Cheng? Tidak. Bagaimana ini? Dia mengancam keluargaku. Mereka tadi hampir mengusirmu. Masih mau menolong mereka? Mereka tetap keluargaku. Dan aku tahu, di hati mereka menyayangiku. Hanya ucapan mereka yang keras. Kumohon, tolong bantu aku sekali lagi. Baiklah. Mengingat dirimu, aku akan bantu mereka. Terima kasih. Kamu baik sekali. Siapa tahu, kau bahkan membantu kami melewati kesulitan kali ini. Orang tuaku, karena bersyukur, mungkin setuju kita bersama. Aku tak perlu persetujuan mereka. Hanya perlu persetujuanmu. Sudah cukup. Tentu saja. Hatiku selalu milikmu. Kalian berdua ngapain? Di depan gua, langsung mesra-mesraan? Xiao Jingtian ya. Kamu sekarang juga langsung minta maaf ke keluarganya dan Tianzhen, lalu minggir. Kalau begitu, gue bisa abaikan ketidakhormatanmu tadi. Kalau enggak... Hah! Gua kasih muka. Malah ancam-ancam gua. Kalau enggak, gue panggil orang naik buat gebuk dan usir.
Kamu keluar. Apa? Kamu gila ya? Di Siantero Changcheng, siapa yang nggak tahu kekuasaan gue, Xiao Jingtian? Siapa berani pukul gue, maki gue, usir gue? Berani banget? Nyeleneh kali. Sepengetahuan gue, memang ada orangnya yang bikin kamu takut. Siapa? Siapa? Kamu sendiri bilang tadi, gue ini pesulap, tapi gue beda sama yang lain. Yang gue pertunjukin bukan sulap, tapi sihir. Wah, sihir segala. Mending bilang aja, dewa dari langit. Bisa dibilang begitu. Kamu paham juga? Bual doang, langsung numpang naik ya? Jangan buru-buru main tangan. Lihat siapa yang gue panggil. Bualan, semua orang di Jiangcheng adalah orang saya. Mau panggil siapa? Jadi kau cuma mau pentas, ilusi menghidupkan orang? Bukan. Bukan ilusi menghidupkan orang. Tapi menghidupkan orang, itu baru menarik. Apa? Apa aku salah dengar? Menghidupkan orang? Kau pikir kau siapa? Raja Kira? Untungnya sistem memberiku kemampuan komunikasi spiritual yin yang. Sistem yang baik, lain kali aku tidak akan mengomel lagi. Jangan berlagak seram. Sudah, naiklah. Bukannya mau ilusi menghidupkan orang? Mana orangnya? Bocah, kau berani melawan? Nenek buyut. Kenapa nenek datang? Apa? Nenek buyut? Nenek buyut apa? Sebelum aku meninggal, bagaimana pesanku padamu? Kuserahkan keluarga Xiao untuk kau kembangkan. Pengangguran. Dikelilingi wanita. Sekarang malah mengincar kecantikan gadis kecil ini. Aduh. Bocah kurang ajar. Nenek, jangan pukul lagi. Aku tahu salah. Nenek buyut tidak apa-apa. Pukul saja pelan-pelan. Waktu kita banyak. Maaf, anak muda. Cucu durhaka keluarga Xiao ini sudah merepotkan kalian. Pukul saja pelan-pelan. Limpei, nenek buyut Tuan Muda Xiao pasti sudah 100 tahun lebih. Kau bisa menghidupkannya juga? Kau terlalu hebat. Ayo biarkan dia dipukul. Limpei, kau memang hebat. Aku bilang, ilusi menghilangkan orang itu membosankan. Menghidupkannya baru seru. Tenang saja, kekasihmu ini sangat hebat, lihat.